kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadikas salihin. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul haqqul mubin. محمد رسول الله صادق الوعد العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى بالقرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. Pertama-tama yang saya muliakan saudara kita pembina Majelis Taklim Fardhu Ain se-Indonesia, yaitu Bapak Profesor Ridwan dari Jakarta, yang begitu pandai beribadah, memberikan keterangan-keterangan dan secara umum mengenai perjalanan ilmu Fardhu Ain ini. Dan yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Majelis Taklim Fardhu Ain tingkat 1 Sumatera Utara dan yang hadir di majelis ini telah melantik, yaitu pengurus tingkat Kabupaten Medan Kota dan Kabupaten Deli Serdang yang sudah sama-sama kita saksikan. Dan yang saya hormati para seluruh jamaah Fardhu Ain yang hadir pada majelis yang berbahagia ini. Dan yang saya hormati yaitu Ibu Rusmina dari Kapolda, alhamdulillah, yang telah mengikhlaskan dirinya untuk menjadi pimpinan, untuk memimpin Majelis Taklim Fardhu Ain untuk Medan Kota. Dan juga yang saya hormati yaitu Bapak Komandan dari Brimob, yaitu Bapak Korporan Parwanto, juga ikut terus memimpin Majelis Taklim Fardhu Ain di tingkat Kabupaten Deli Serdang. Dan kemudian yang saya hormati pengurus-pengurus Fardhu Ain keseluruhan, baik yang sudah dilantik ataupun yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan dapatlah kita bersama-sama menerima amanah ini dengan baik, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita akan menerima amanah yang hak, yang benar. Inilah yang akan kita sampaikan, yang akan kita tabligkan dengan secara tata, dengan secara bijaksana, menyampaikan dan menyampaikan. Semua Majelis Taklim ini akan dapat menerima apa maksud tujuan daripada Fardhu Ain ini.
Dan yang saya hormati para seluruh yang hadir pada majelis yang berbahagia ini, di dalam majelis taklim ataupun di luar daripada majelis taklim, yang turut bersama-sama hadir pada majelis yang berbahagia ini, mudah-mudahan majelis yang berbahagia ini akan membawa keberkatan kepada kita semua. Tetapi sedikit kami meminta maaf karena seluruh pengurus majelis taklim pada hari ini sudah melewati batas yang belum pernah dilakukan. Karena ini waktunya sudah zuhur, tetapi kita masih bercerita juga. Semestinya ini sudah hal yang dilakukan, tapi kita masih lisan juga. Tetapi walaupun demikian kita tidak akan memisahkan, kita tidak akan meninggalkan lisan dengan hal sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah. Wa syari'atu bila hakikati akilatu wal hakikati bila syari'ati batilah. Bersyariat tanpa hakikat tanpa berhakikat tanpa syariat itu batal. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, marilah di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat Allah beserta nikmatnya. Hingga pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, saya hanya untuk diantar. Saya tadi sudah sama-sama kita dengarkan sudah diantar oleh pemimpin Majelis Taklim Fardhu Ain se-Indonesia. Kemana saya diantar siang hari ini? Untuk mengajak, untuk membawa hadirin keseluruhan yang hadir ini kepada mengetahui rahasia kehidupan dan rahasia kematian. Alangkah kita merugi jika kita tak mengikut di dalam kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Berapa tahunlah kita di dunia ini? Kita lihat yang sudah berlalu, dijadikan Allah contoh tauladan, paling pilih 100 kali. Alangkah kita ruginya kalau tidak mengakui rahasia hidup yang begitu lama diberikan Allah. Apa sebenarnya rahasia hidup ini? Dan yang kedua, apa rahasia kematian, di mana kita mati itu? Seperti pertanyaan Bapak Profesor tadi. Si A yang sudah berpulang ke Ramadan, di mana dia sekarang berada? Di mana? Udah kasih ke kamu? Karena itu tuntut salawat itu suatu masalah. Tuntut bagi diri kita ini semua. Siapa-siapa yang didahulukan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah suri terlalat, itulah guru kita, itulah imam kita, itulah ikutan kita. Kita pasti seperti itu. Jadi di mana dia mereka? Udah kasih kata kami. Ini sebelum kita belum mengetahui rahasia kematian itu. Apalagi kehidupan. Sedangkan kehidupan ini seperti lautan. Tidak pernah suci dan berombak. Terus berombak. Sekali timbul, sekali tenggelam, sekali timbul, sekali tenggelam. Tidak pernah. Tidak ada. Seperti kita yang terkenal. Tidak ada. Sedangkan bumi pun tidak ada. Ada yang lemah, ada yang tinggi, ada yang lembahan, ada yang begitu juga tidak sama.
Juga langit pun demikian. Juga dia berawal, tidak ada selama dan tidak tertutup. Maka itulah yang kita ikuti, yang kita tanam, kita pakai yang rahasia kehidupan. Supaya kita mendapatkan ketenangan di dunia dan ketenangan di akhirat sesuai dengan yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan, kami berikanlah kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Itu yang dimaksud kehidupan di dunia ini. Jadi kita tidak mencapai dua rahasia ini, maka kita sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah Allah mengancam kita, itu pasti tidak akan bisa kita elakkan. Apa ancaman Allah? Wal usri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia sangat malu. Hanya kita tahu. Masa muda kita rugi, masa tua kita rugi, masa sehat rugi, masa sakit rugi, masa senang rugi, masa susah rugi, masa beramal rugi, masa tidak beramal lagi rugi, masa hidup rugi, sampai kata mati tetap di dalam malu. Nah, jadi supaya kita terlepas daripada merugi, kita ingatlah ke depan. Umat manusia sebelum berada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, apa keadaan? Apa nasib mereka? Jahiliyah. Berapa lama? 5 abad lebih. 571 tahun. Jahiliyah. Jahil itu disebabkan tidak tahu dengan Tuhan. Tidak tahu dengan Tuhan yang disembah. Tidak tahu dengan Tuhan yang menjadikan dirinya. Tidak tahu dengan Tuhan yang menghidupkannya. Tidak tahu Tuhan yang akan mematikannya. Tidak tahu kepada Tuhan yang memberi rezeki. Tidak tahu kepada Tuhan menunjukkan jalan yang benar. Itulah jahiliyah. Akan timbul keganasan di hati manusia mereka. Tidak ada sunyi membunuh, membunuh. Kalau dia dari kaum wanita, kalau ada 10 tahun lagi wanita sudah habis. Tidak ada di muka bumi ini lagi wanita. Habis semua dibunuh oleh orang jahil. Nah, jadi karena wanita itu tersiksa, karena wanita itu terhukum, karena wanita itu akan disia-siakan, wanita itu akan dihancurkan kehidupannya. Allah tidak diam, yang maha berkuasa. Maka diutusnyalah kekasih. Hari dia adalah orang yang suci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diturunkanlah muka bumi ini. Bertepatan pada bulan Isnin 12 Rabiul Awal pada tahun Hijrah. Tahun Hijrah itu belum ada. Nah, apakah tujuan pada saat itu? Apa yang terjadi? Apa yang disaksikan oleh hamba Allah? Yang disaksikan cukup ada. Berhala-berhala yang ada di Ka'bah 671 berhala. Habis runtuh. Lenyap ke bumi sana. Siapa yang merusakan? Siapa? Orang yang datang dari tabungan Aminah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam memancarkan nur
yang menuju ke arah berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu. Habis selesai. Inilah yang dikatakan oleh Ja'far Shadiq di waktu abad yang ke-6. Sudah tadi disampaikan oleh guru-guru berjanji tadi. Siapa yang dilahirkan oleh Aminah untuk memusnahkan para jahiliah di muka bumi ini? Fawaladat sallallahu alaihi wasallam Nurayya ta'ala usana. Itu yang menghancurkan jahiliyah. Adalah nur yang memancar ke seluruh pelosok dunia. Maka diadakan kata sambut tadi merayakan ya nur air. Selamat datang wahai cahaya hatiku. Apabila gelap, hati kita tidak bercahaya. Itulah jahiliyah yang jangan kita. Katakan murah. Yang dipikirkan Mekah, yang di tanah Arab yang dipikirkan. Yang kita pikirkan Mekah dan hiburan. Apa ada jahiliyah lagi atau tidak ada? Nah, jika memancarkan nur di hati kita semua, itulah tandanya kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Muhammad itu bukan manusia, tapi berada pada diri manusia. Bukan dia manusia, tapi dia berlindung pada diri manusia. Jadi siapa yang tidak tahu dengan kehidupan, rahasia kehidupan, yang diajarkan, yang dipertunjukkan, yang dihimbau oleh Bapak Profesor kita tadi, maka kita belum jelas kalau merasanya batas di dunia ini. Kita tidak pernah tahu dengan itu Muhammad, hanya sebut menyebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena tahu dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mana Muhammadnya? Bukan sedikit di dunia nama Muhammad, tapi bukan itu. Mana Muhammad yang diutus Allah? Ini kalau tidak kita menerima hasil hidup kita akan berjumpa dengan Muhammad yang mendapatkan sekian sama Allah yang ada di muka bumi ini sesuai dengan perintah Allah. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kepada Muhammad hanya memberi rahmat alam semesta. Ini yang dimaksud. Nah, tidak sedikit perubahan-perubahan di muka bumi ini keberadaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan alihkan pancaran nur kemana-mana. Habis Tuhan mati. Siapa Tuhan yang jadi mati? 2000 tahun jadi Tuhan dia. Pada saat kelahiran Muhammad mati. Yang berhalangan di kapan tadi 63 patung dari emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu dan sebagainya juga habis mati. Yang ada di Irak itu bangunan, yang beberapa mengalah itu dijadikan Tuhan juga mati. Ada di kampung Madinah, danau yang sangat luas itu disembah kesucian juga habis kering, tidak habis beralir danau itu. Di negeri Parsi itu padang pasir yang sangat tandus. Siapa yang maju ke situ banyak orang yang maju tidak selamat. Juga di situ dianggap itu Tuhan. Itulah yang disebut. Semuanya itu habis terbenam di genangan air menjadi danau yang sangat luas. Jadi semesta alam ini semua berubah. Kedatangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tandanya? Muhammad itu berada di muka bumi. Tandanya ada tahu tandanya? Tugasnya sidik penganan, tabrik, patanan, ini sifatnya. Ini tandanya. Tandanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di muka bumi ini. Barulah ada 2 kalimat syahadat. Kalau tidak 2 kalimat syahadat ini tidak ada. Jadi apa itu 2 kalimat syahadat? Untuk menunjukkan adanya Tuhan yang wajib disembah, yang memberi rezeki, yang menunjukkan jalan yang benar.
Itulah Tuhan. Jadi sana kita ini semua, ke sana kita akan kembali. Muhammad menunjukkan dengan 2 kalimat syahadat. Apa arti 2 kalimat syahadat? Adalah pengakuan kata Allah dan kata Muhammad Rasulullah. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah bagaimana mengaku adanya Tuhan? Maksudnya, mengaku adanya Tuhan itu dengan apa? Adalah dengan ilmu. Jadi sesudah punya ilmu baru dikatakan. Nah, baru diucapkan itu maka wajib ada diikrarkan dengan lidah, ditasbihkan dengan hati. Bukan hanya diikrarkan saja. Tasbihnya asyhadu an la ilaha illallah biasa. Yang ditasbihkan oleh hati itu apa? Yang dibenarkan oleh hati sama hati mengata la ilaha illallah. Dalam hati kita yang dibenarkan apa? Apa sebab? Saya mengikrarkan kita semua mantas berikan. Kita tadi kehadiran Pak Camat, Kapolsek, dan Lurah. Sudah tahu kan? Sudah tahu kan kan? Sudah tahu kan Kapolsek? Sudah tahu dan Lurah. Jadi saya katakan Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Lurah, nampak apa? Nampak? Nampak kan? Nampak? Itu takdir. Yang dibenarkan oleh hati apabila lidah menyebut ini namanya, ini orangnya, ini namanya, ini orangnya, ini namanya. Apa? Apa sebab? Nah, itu. Saya mengikrarkan kita semua mantas berikan. Kita tadi kehadiran Pak Camat, Kapolsek, dan Lurah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau benar. Macam mana puasa kita mau benar? Macam mana zakat kita mau benar? Dan macam mana haji kita mau benar? Tak tahu kita dengan Tuhan. Hanya tahu namanya. Tuhan itu pakatnya Allah itu namanya. Yang berkata Tuhan itu siapa? Yang bernama Allah itu siapa? Namanya 99 itu nama Allah semua. Itu nama sifatnya. Pangkatnya 1, itulah Tuhan. Nah itu. Dan siapa dia? Itulah syahadat. Islamkan kita ini. Yang mengislamkan diri manusia. Siapa yang mengakui itu, Islamlah kita. Siapa yang mengakui itu, maka tidaklah Islam kita. Tetap kita cari pakai sendiri. Jadi yang dikatakan la ilaha illallah itu adalah ikrarnya. Tapi terdahulu tasbihnya. Kita berjumpa saja dengan Pak Camat. Oh ini dikatakan Pak Camat. Ini dikatakan Pak Lurah. Ini dikatakan Pak Polsek. Baru kita tahu. Kalau tidak tahu saja kita tidak tahu. Tapi kalau Pak Camat tadi kalau Pak Polsek belum. Nah itu. Nah. Jadi begitu kita jangan berpikir masalah. Jadi yang kita katakan itu apa? Yang sudah kita ketahui. Itu wujud. Idan maka muhalafatu ta'ala lil hawadith qiyamuhu ta'ala binafsi. Tuhan itu wajib ada, Tuhan itu wajib sedia, Tuhan itu wajib kekal, Tuhan itu wajib bersama dengan segala makhluk, Tuhan itu berdiri dengan sendirinya. Inilah yang dikatakan Allah. Apabila
Itu maka kalau kita pakai tafsir, kita tidak berkurang kita bisa lihat. Karena tiada Tuhan. Kita mengatakan tiada Tuhan. Nah, kalau kita pakai makna, kita sudah tahu lainnya Pak wajib ada. Kenapa bukan dikatakan tiada? Dia wajib ada, wajib sedia. Wajib tetap, wajib bersama bersama ada pada sendirinya. Baru ilaha. Mana ilaha? Sama bahasa kalam semiun masyhur mutakalimun. Ini kita akan kalian menjadi kelas. Jihad. Sama bahasa kalam semiun masyhur mutakalimun. Tuhan itu mendengar, Tuhan itu melihat, Tuhan berkata-kata, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang berkata-kata. Itu yang dihajib, kemudian dilahirkan kalimat ilaha. Jadi tidak bertentangan antara hati dan lisan. Lisan mengantarakan, hati mengatakan benar. Yang benar yang terhati, bukan andal lisan. Nah, maka yang dipilih oleh Allah yang dihati, bukan yang lisan. Kemudian ilaha. Ilaha itu ada 4. Pertama, ilaha ilmu hayat. Tuhan itu kuasa, Tuhan itu bertahan, Tuhan itu mengetahui, Tuhan itu hidup. Di hati, dilahirkan kalimat, maka menjadi kalimat lain. Allah. Apa itu Allah? Allah itu 5. Al-Jibun, Mulibun, Alimun, Hayun, Wahdaniyah. Tuhan itu yang kuasa, Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang hidup, Tuhan itu besar, yang di hati kita. Dilahirkan kalimat Allah. Karena itu namanya, Allah itu namanya, dan Allah itu namanya. Nah, jadi kalau menurut makna, bukan seperti tafsir. Kalau tafsir, la ilaha illallah, tiada Tuhan. Sesungguhnya hanya Allah. La tiada ilaha Tuhan, illa melainkan Allah yaitu Allah. Jadi tiada Tuhan, melainkan Allah menurut ilmu tafsir. Itu pindah bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Itu orang Indonesia kalau bersyahadat seperti itu kalau orang Arab. Apa biasanya? Ustaz? Orang Arab mengatakan bahwa Tuhan berkata la ilaha illallah dari apa? Apa dari? Kita kata Tuhan sesungguhnya hanya Allah. Itu di hati kita. Kalau orang Arab, Pak Ustaz misalnya orang Arab apa dari? Nah, begitu juga. Tiada Tuhan sesungguhnya hanya Allah. Itu bukan orang Indonesia, bukan orang Arab. Panjang apa? Asyhadu an la ilaha illallah billah, asyhadu an la ilaha illallah bihaqi. Betul itu. Jadi lidahnya berikrar, hatinya berikrar. Jadi hatinya tidak bertasbih, itu dikatakan Islam innamal kafir illallah. Nah itu. Islam di sisi manusia, tetapi di sisi Allah. Nah itu. Maksudnya. Nah, inilah baru fardhu syahadah. Kemudian, yang kedua rukun syahadah. Ya, rukun syahadah. Apa itu rukun syahadah? Rukun syahadat itu ada 4. Pertama, mengisbatkan zat Allah. Kedua, mengisbatkan sifat Allah. Ketiga, mengisbatkan af'al Allah. Asma Allah. Dan keempat, mengisbatkan af'al Allah dan asma Allah. Jadi zat, sifat, af'al dan asma. Nah, kalau kita tasbihkan. Coba belum tasbihkan itu rukun syahadat. Kalau kita bikin rumah, berapa rukunnya? Kan ada rukun, baru bisa didirikan. Ini tak ada rukun kok bisa didirikan. Ada mana? Rukun rumah
tiang, ada dinding, ada atap, ada lantai. Ini rukun rumah. Sesudah ada rukunnya, baru didirikan. Nah, itu baru panggil tukang untuk mendirikannya. Kalau tidak ada itu rukunnya, apa yang didirikan tukang? Apa yang didirikan? Lihat ya. Nah baik, apa yang kita jadikan sahabat ini kalau memang Al-Quran? Betulkah sahabat kita satu? Coba kasih. Mengisbatkan zat Allah, menetapkan zat Allah, memastikan zat Allah. Coba, kalau betul kita mengakui syahadat, punya rukun syahadat, coba tunjukkan. Mana diri tuannya? Mana? Mana diri tuannya? Yang wajib disembah, yang mendirikan diri kita yang ada di langit, ada di bumi, ada di laut, ada di udara, ada di ikan, ada di pekan, di mana adanya? Terus? Mana dia? Mana Tuhan? Udah kan kita berdoa? Nah, jadi kalau tidak kita pasti mengetahui adanya Tuhan, kita pasti menyembah Tuhan yang dijadikan. Bukan menyembah Tuhan yang menjadikan. Mana? Lihat orang menyembah. Apa kata Allah? Fa'budni, sembah aku. Bagaimana menyembah Tuhan? Wa aqimi sholata min dzikri. Tegakkan salat, ingat aku. Coba lihat ingatan kita di dalam salat teman-teman. Kepekerjaan, ke harta benda, ke keluarga, ke dusun, ke kota, kemana saja. Dari mulai takbir sampai salat tidak pernah singgah kepada satunya. Tak pernah singgah. Tetap kepada yang dijadikan. Itu yang kita sembah. Karena barang yang kita ingat itulah yang kita sembah. Ingat kepada yang dijadikan berarti itulah yang kita sembah. Jadi tidak kita menyembah kepada yang menjadikan. Maka Quran mengatakan kullu shay'in halikun illa wajhah. Sesuatu itu rusak lagi binasa. Kami saya semua. Karena itu akan dirusakkan, akan dibinasakan karena dia dijadikan. Jadi yang disembah itu wajah. Yang tidak rusak dan tidak binasa. Mana dia? Wajahnya dan zatnya. Mana wajah Allah? Yang laisa kamitslihi wa huwa as-sami'ul basir. Mana wajah Allah yang tidak bisa umpamanya setiap sesuatu apapun? Mana zatnya yang mana dia? Itu yang wajib disembah. Zatnya dan sifat. Itu yang wajib disembah. Ini rukun syahadat. Ini baru mengisbatkan zat. Yang mana mengisbatkan zat? Diri Tuhan itu wajib ada. Wajib syahid. Wajib kekal, wajib tidak serupa bagi segala yang bahagia, wajib berdiri dalam sendirinya, dan wajib dia kesat. Itu diri Tuhan. Coba keluar. Di mana adanya? Di mana sedianya? Yang mana kekalnya? Yang mana benda yang tidak serupa bagi segala yang bahagia? Yang mana? Yang mana dia yang berdiri dalam sendiri? Yang mana dia bersifat kesat? Sudah? Nah, kalau sudah tahu, baru kita punya dapat mengisbatkan zat Allah, sudah dapat memastikan ini zat Allah. Apa? Bersifat. Bersifatnya kelakuan Allah. Mana dia kelakuannya? Yang bersifat kudrat, yang bersifat iradat, bersifat ilmu, bersifat ayat, bersifat sama, bersifat basa, dan bersifat kawan. Itu sifat diri Tuhan.
Inilah yang mendirikan alam semesta itu. Jadi yang mendirikan alam semesta, kudrat kuasa, iradat berkehendak, ilmu mengetahui, hayat itu hidup. Inilah yang punya milik semesta alam. Itu yang mendirikan semesta alam. Nah, itu dia. Lalu dia menunjukkan perbuatan, mengisbatkan af'al. Jadi di sini kalau isbat sifat ini bisa dipenuhi. Tiap-tiap bergerak. Siapa? Siapa? Qudrat Allah. Coba. Adakah yang lain daripada qudrat Allah yang bisa bergerak? Yang bisa berkuasa? Tidak ada. Ini dibantah oleh Al-Quran. Apabila kita ada menuju sesuatu yang bisa bergerak, yang bisa berkuasa, maka dibantah oleh Al-Quran, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada jaya dan upaya kecuali illa billahil aliyyil azim. Benda apa saja tidak ada benda, tidak ada upaya kecuali bisa tarik oleh Allah. Maka dibantu oleh sabda Rasulullah tahrakun zan'atin ila bi'iznillah. Tidak ada yang bergerak wala sejarak kecuali izin Allah. Nah, itu masalah itu. Ini dia menunjukkan sifatnya yang berkuasa. Yang kedua dia berkehendak, iradat, berkehendak. Siapa yang berkehendak? Manusia, seluruh manusia berkehendak. Sekalian binatang berkehendak. Siapa yang berkehendak itu? Siapa? Tidak ada bagi manusia dan binatang punya kehendak kecuali itu kehendak Allah. Itu atas izin Allah berada kehendak. Kalau tidak akan ada yang berkehendak. Yang ketiga ilmu, mana tahu siapa? Siapa yang punya ilmu? Siapa yang dapat mengetahui? Apabila kita dapat menyaksikan orang yang berilmu, berarti kita sudah berpandangan dengan wajah Allah yang sangat disini. Kita sudah berpandangan kepada wajah Allah yang tidak ada seumpamanya oleh tiap sesuatu. Karena tidak ada yang punya ilmu, hanya zat Allah yang punya ilmu. Itulah sifatnya, itulah wajahnya. Maka Rasul mengatakan di dalam hadisnya, Arastu Rabbi, Birabbi, aku mengenal Tuhanku, jangan Tuhan. Kita mengenal Tuhan dengan ilmunya. Kalau tidak ada ilmu Tuhan pada kita, bagaimana kita mengenalnya? Nah, itu maka wajib kita menuntut ilmu Tuhan, ilmu Tauhid. Nah, walaupun dituntut, tapi bukan banyak yang dikasih sedikit aja. Nah, itu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, hanya sedikit. Yang diberikan walaupun dituntut sedikit cuma. Yang mana yang sedikit yang dapat berusaha? Yang dapat petunjuk itu yang diberikan. Nah, ini yang dikatakan mengisbatkan sifat Allah. Kemudian mendengar, melihat, berkata-kata. Tidak ada siapapun manusia binatang tidak ada. Binatang manusia apa itu? Dia madar. Akan semua. Binatang dan manusia itu madar. Apa itu madar? Hanya balang-balang. Dia hanya menunjukkan punya balang. Dia bergerak menunjukkan adanya Allah. Dia berkehendak menunjukkan adanya Allah. Dia mengetahui menunjukkan adanya Allah. Manusia itu mendengar menunjukkan adanya Allah. Manusia itu melihat menunjukkan adanya Allah. Dan kemudian manusia itu berkata-kata menunjukkan adanya Allah. Itu maka Allah mengatakan, wa kalamallahu Musa taklima. Salah berkata-kata Allah dengan Nabi Musa dengan sempurna. Nah itu. Nah, buktinya yang dikatakan oleh Rasul manusia ini madar. Kalau sudah berlaku kehendak Allah, ketentuan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya yang asal dari Allah kembali kepada Allah. Anda sekalian semua? Ada?
Tidak ada. Cuma kesaksiannya, bayangan. Anda yang punya bayangan adalah bayang-bayang. Kalau tak ada punya bayang lagi, adik. Ramat yang buat bayang-bayang di tangan Anda ini. Nah, jadi ini yang dimaksud rahasia ini. Siapa dia? Ini bukan manusia. Ini bisa banyak manusia. Ini sekarang sendiri. Sekarang inilah yang kita gabungkan. Sekarang ini yang kita gali dalam Al-Quran, Al-Hadis dan Sunnah. Siapa ini di belakang manusia? Itu maka tidak salah kita menuduh manusia. Tidak salah kita menghinakan manusia. Dan tidak salah kita memuji manusia. Pasang. Ada. Pada hakikatnya, kalau kita menghinakan kepada sesuatu, atau kepada manusia, menghinakan Allah. Jika kita memuji kepada sesuatu atau kepada manusia, siapa yang kita puji? Ya Allah. Kalau kita ada Allah, manusia tidak ada. Karena sungguh di dalamnya ini tidak ada. Ini, dan dikatakan surah Allah menurut sama wajah alam. Allah mengalami berlatih dari dunia. Nah itu. Ini mengalami. Jadi tidak ada lagi yang mengalami berlatih dari dunia. Tunggulah perbinasaan. Binasaan itu. Nah, inilah syahadat. Baru hukum. Ya kan? Belum hadis-hadis, baru masyarakat jannah, masyarakat sifat, masyarakat akal, masyarakat kemasa Rasulullah SAW. Ada. Yang mana yang dikatakan Rasulullah? Kita hayatkan yang berkantin begini. Nah, seperti orang kita begini. Bukan dari seluruh orangnya seperti orang. Itu pun harus al-Arabu bacarnya. Perangai mereka itu Rasul sebagai perangai manusia. Dia berlindung pada diri manusia itu. Seperti sakit, makan, minum, tidur, lapar, lelah, tak ada bersuku, berbangsa, berpetur. Hanya harus bagi mereka itu Rasul. Coba lihat di kalian. Ya. Rasulullah berapa tahun umurnya di dunia ini? Berapa tahun? 63 tahun. Berapa kali masuk WC? Berapa? Nah, jadi, sama itu kemana di mana? Maka sama biasa dia diintai dan diisi oleh sahabat dan malaikat. Sekali itu pun dia masuk isi bergabung sahabat dan malaikat. Ah, itu, baru dia. Kalau tidak ada, itu membuktikan dia tidak makan, tidak lapar. Ah, itu. Dia tidak minum, tidak haus. Ah, itu. Nah, dia tidak tidur, tidak ngantuk. Itu sebenarnya Rasulullah. Nah, itu. Nah, jadi sifatnya ada 4 sifat, artinya benar, mana? Kepercayaan tadi mengatakan pertama kejaksaan. Baru rukun. Jadi baru ikrar, tasdik dan rukun. Baru kesentuhan syahadat. Ada apa? Diketahui. Sudah tahu? Jangan Tuhan. Kalau tahu siapa? Ikrar Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah mengikrarkan nama lidah. Benarkan dengan hati. Udah hati mengakui ini dia yang bersama Allah itu. Ini zatnya sifatnya asma'ul apa ini adalah Allah. Baru diiman, baru diyakinkan dalam iman. Sempurna syahadat. Syarat syahadat 4. Diketahui siapa Tuhan ini. Siapa yang dikatakan untuk apa? Satu yang diketahui. Oh, ini dia zatnya, ini dia. Ini dia sifatnya kelakuannya. Ini dia asmanya namanya. Ini apanya perbuatannya. Baru dibenarkan sama hati. Benar kata ini dia kata si orang. Ini zatnya, ini sifat, ini asma, ini apa. Ini keterangan Al-Quran. Ini Al-Qurannya, ini Al-Qurannya, ini Al-Qurannya. Mengatakan zat yang maha suci, ini ayat sucinya. Mengatakan sifatnya suci ini.
Al-Qur'annya mengatakan asma maha besar ini, Al-Qur'annya mengatakan apanya, perbuatannya kayak gini, perbuatannya apa. Ini Al-Quran. Jadi berdasarkan Al-Quran. Nah, itu tidak lepas daripada Al-Quran. Menunjukkan kebenaran adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, syarat syahadat. Syarat syahadat itu apa? Pertama diketahui Tuhan tadi sudah itu diikrar dengan lidah, yang kemudian ditanyakan dengan hati, baru diamalkan dengan anggota tubuh. Tuhan itu diamalkan dengan anggota tubuh. Bisa? Bisa? Tuhan itu di tubuh. Oh, tidak tak berenang. Apa berenang di mana Tuhan? Di langit itu sudah tak berenang. Mari berhadapan sama kita. Tunjukkan di langit itu di mana dia. Di mana tempatnya di langit? Siapa yang mengatakan di langit Tuhan itu berhadapan sama saya, tolong tunjukkan kepada saya di mana tempatnya di langit sana. Gimana? Ini barangkali yang mengatakan di langitnya tempat penamaikan. Sama menunjukkan orang itu tempat penamaikan. Kalau menunjukkan mengatakan bisa aja. Tapi kalau dia berulang-ulang, Allah naik dari langit, itu percaya juga. Kita mengatakan penaikan, mengatakan Tuhan itu di langit. Nanti, kita tidak bisa berpedoman kepada orang. Kita kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis, kepada Sunnah Rasul, dan kepada ulama. Nanti, kesana kita berpedoman. Karena ulama mengatakan dia tiada asal dapat tiada bersimpul Tuhan itu. Rasulullah mengatakan latah dan ilallahan anak. Jangan kamu takut, jangan tidur Tuhan. Jangan takut, jangan berbentar Allah itu bersabda tidak. Nah, kan sikit aja tersimpan, sudah nyimpan dia tidak. Saya ingat. Banyak kali berapa ini. Nah, itu kata hidup kata saya tadi. Karena kebetulan bukan pencerahan yang hari ini yang 8. Nah, jadi kita tambah sikit lagi lah ya. Puasa ya. Itu puasa itu cuma hanya menahan nafsu berjumpa dengan Allah. Dan ini akan berjumpa dengan Allah. Kita akan bisa menahan sikit. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi kemudian ini sekarang mengamalkan dengan anggota tubuh ini tidak payah bergerak Allah, berkehendak Allah, mengetahui Allah, melihat Allah, mendengar Allah, hidup Allah, berkata-kata Allah. Ini baru syahadat, baru sempurna syahadat itu. Sesudah sempurna syahadat ini, barulah angka satu tergolong. Satu ya. Angka satu. Ini tambahan. Ini tambahan. Baru satu. Sesudah ini disempurnakan dua kalimat syahadat pengenalan kepada Allah dan Rasul. Baru dapat nomor dua berdapat salah. Ini nomor satu, nama sedikitmu. Ada yang di barat, ada di utara, ada di selatan. Timur nomor dua salah. Jadi ini apa ini semua? Gimana? Kan kata Tuhan yang maha berhala. Saya nggak tahu lah. Jangan tuduh buat saya nanti. Tuhan, kalau yang musalli dan radinam amsalatu insyaallah. Celaka orang yang salah, yang salatnya lalai dari keimatan. Apabila ingatan sama mana itu adalah salat yang celaka, kata Tuhan. Itu bukan hamba Allah dan bukan umat Muhammad Rasul. Nah ini umat Muhammad. Ini yang dikatakan Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang menunjukkan dimakan kabar tadi sudah diperlihatkan oleh ayat suci Al-Quran. Telah ada atas diri Rasul suri tauladan yang baik bagi kami. Jadi dua kalimat syahadat itu jangan kita paling hati.
di Mekah, di Madinah. Kita zahirkan, kita wujudkan di Sumatera Utara ini. Apabila mewujud dua kalimat syahadat, berarti mewujudlah Allah dan Rasul di seluruh Sumatera Utara ini. Itu hakikat. Kalau syariat kata di Mekah di Madinah, jadi orang Mekah Madinah ada rasa surga, jadi maka masuk neraka aja semua. Nah, begitu. Salat udah capek, puasa udah lapar, nah zakat habis harta, nah haji udah cukup capek, harta banyak habis, tenaga pun capek. Tetapi tidak berhasil, orang Mekah semua yang masuk surga, kita masuk neraka. Mau itu? Jadi, saudara, jangan di Mekah sana dilahirkan Muhammad. Yang sudah itu saudara 63 tahun dari sana, di atas 63 tahun gimana dia? Ini sekarang yang kita gali. Sebelum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran, di mana itu adanya Muhammad. Adanya Muhammad, Allah nurus sama wa Quran. Allah mana lagi di langit dan di bumi diciptakan. Al-Quran Allah pada itu Muhammad, itu sifatnya. Muhammad itu berada di langit dan di bumi, menyinari bumi dan langit supaya hidup bumi dan langit. Kemudian Yesus semata al-Muhammad, habis segala Tuhan yang disembah oleh orang jahil. Tidak ada lagi Tuhan jahilnya. Ada Tuhan yang wajib disembah. Bernamalah dia Muhammad, kepada Muhammad itu suci. Nah, yang mengalami langit dan di bumi itu adalah dikatakan oleh Al-Qur'an adalah orang yang suci, maksum, yang tidak tersentuh oleh segala dosa. Ini ikutan kita. Jangan kita ikut manusia. Ikut manusia ada manusia benar. Tidak ada. Manusia yang ikut Adam semua berdosa. Adam ini dosa. Ikut malaikat itu salah. Itulah Gabriel. Jangan kita ikut Adam. Dan jangan ikut kita malaikat. Yang kita ikut yang ditunjuk oleh Allah. Karena Allah menunjuk, ikut Allah pun juga tidak bisa. Tak ada tanah, Allah menunjukkan, ikut sama-sama dia ikut. Tidak. Tetapi Allah mengatakan kepada seluruh hambanya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau ada akan miracle, kamu apa? Itu ada. Apa dia? Suri tauladan yang baik bagi kamu. Kesanalah kamu berkumpul. Kesanalah kamu menghadap kepada Rasulmu. Rasulmu itu yang bisa memadamkan api neraka. Nah, yang lain ada? Coba periksa. Seluruhnya bisa kasih 240 nabi ada yang bisa memadamkan neraka. Rasul 25 orang yang 24 ada yang bisa memadamkan api neraka. Para malaikat ada yang bisa memadamkan api neraka. Apalagi manusia. Hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang bisa memadamkan api neraka diperintah oleh Allah untuk melihat neraka. Ini contoh tawanan. Ini ikutan kamu, ini kata Allah. Kenapa maka kita pedulkan apa Muhammad Rasulullah? Kenapa kita tidak peduli? Kalau sudah tahu nama Allah, kita tinggalkan terus Muhammad itu. Hanya Allah. Allah tak ada menyamakan hambanya. Allah membantah. Mau surga, mau neraka, suka kamu, kata Allah. Inna Allah yaghfiru ma bikum min hatta wa yughayyiru ma bi anfusihim. Aku tidak akan memperumah salah setahun, kalau tidak akan aku memperumah nasib sendiri. Itu Allah. Tapi kalau Muhammad, umat muslimah, aku selamatkan. Man ahabbani kama fi ma'rifil jannah. Siapa-siapa yang mencintai aku, bersama aku nanti semua dengan semua. Jangan kita tambah itu bersama manusia biasa, manusia berusaha baik-baik. Dan kemudian siapa yang mengguna, padahal mengguna ayatnya, gimana kamu ini? Apa itu? Yang kamu aminah, mengandung ibadah aminah, bukan dalam perutnya. Dalam perut ini. Nah, ini kan masalah tuduh. Jadi Muhammad itu mengandung di rahimnya.
Mana ada lain? Ini nak kalau punya ini semua ibu. Muhammad semua ini dalam tahun ini. Itu banyak berjanji-janji. Ibu pun hati lah. Punya hati. Tapi apa kata orang berjanji banyak? Ayo, marhaban, marhaban, ya Nur Ali. Selamat datang. Siapa? Ya Nur hati, ya cahaya hati. Itu apa? Itu yang sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita sambut pertama. Kemudian kita terima, kita sampaikan. Jadi apa namanya? Apa yang di dalam Al-Indonesia? Ilmu itulah yang dikatakan Nabi. Ilmu itu yang dikatakan Muhammad itulah penting. Ilmu itu yang dikatakan Rasul. Artinya menyampaikan. Kalau tak ada itu apa yang berkaitan? Nah itu bukan orang tapi ada pada diri orang di dalam jalan. Al-ilmu bishri. Ilmu itu di dalam jalan. Nah, jadi sekarang kita ini sudah menerima kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sandung surat ini. Nah, kita pun sekarang kepada orang yang belum kenal sama Muhammad. Nah, itu tugas Abu Ayyub. Itu tugas Abu Ayyub. Tunjukkan al-benar sudah dikatakan. Syahadat yang sebenarnya Muhammad itu adalah mengaku dua kalimat syahadat. Yang benar-benar menegakkan salat itu 5 waktu sahih sama khusyuk dan tawadhu. Yang benar-benar menegakkan puasa itu menerima 2 sunnah. Satu masa berpuasa, satu masa berbuka. Yang ketiga betul-betul merasakan kenikmatan memberikan zakat itu sampai kepada yang hak menerima. Nah itu yang dikehendaki, yang diridai oleh Allah. Ajarahullahu bima khaita wa baraka bima khaita wa jazwahu lakata. Sampai diterima Allah yang kita berikan itu. Nah itu ini katanya Pak, Bapak mengatakan, oh iya, aku banyak utang lah. Apa kamu utang zakat? Utang apa? Nah itu. Kita apa diberikan utangnya? Tak ada orang yang semua orang berusaha, semua penerima zakat. Tapi yang mana yang dimaksudkan orang berusaha? Utangnya bagaimana? Jadi kita kalau utang, diri kita ini jangan ibu dan anak. Dan terbuka kepada Allah dan Rasul. Di dalam perjalanan kita menempuh itu, di situ kita dibantu dengan harta Allah itu. Nah itu maka sudah diterima oleh Allah berkat itu, maka diberikan oleh Allah kepada mustahak. Ini. Barulah berkat harta kita dan sucilah harta kita nanti. Kemudian apa lagi? Yaitu adalah yang dikatakan fadlu ayat ini yang akhirnya sampai kepada ibadah haji. Yang mana ibadah haji bukan asal zakat, bukan asal ada uang. Malah paling 30 juta orang yang 2 miliar 3 miliar uangnya itu tidak salah satu yang memulai haji. Akhirnya, jadi kita kan haji ini apa? Haji ini orang yang mendapat jaminan dari Allah surga. Betul? Silakan tanya kepada orang yang sudah pulang dari haji. Sudah dijamin Allah masuk surga? Hah? Apa jadinya itu? Sudah? Allah mengatakan tidak ada panutan bagi haji yang mabrur dan mabrurat kecuali dalam amal jannah. Tidak ada panutan kata Allah. Tidak pembayar. Kecuali dalam surga. Jadi haji yang bagaimana? Yang mabrur dan mabrurat. Yang mabrur bagaimana? Jumpa dengan Tuhan. Jumpa dengan perbuatan Tuhan di waktu dia Islam. Berjumpa dengan nama Allah, yaitu Baitullah sama Sayyid Allah. Di Mekah.
kemudian berjumpa dengan wajah Allah yang mengisahkan menyelesaikan Muhammad SAW sama saja sampai Safa dan Marwah. Kemudian menghadap kepada Zat Allah yang Maha Suci di waktu dia wukuf di Arafah. Ini yang mabrur dan mabrur. Jangan pelaksanaan ibadah. Itu ibadah. Ya. Kalau jangan ilmu di mana kita berada. Silakan di mana kita berada. Mau di laut, mau di jalan, mau di gunung, mau di hutan, mau di mana kita berada, di sana kita menghadirkan diri kita dengan ilmu. Apabila tidak dapat menghadirkan kita dengan ilmu, tidak akan mendapat rahasia kematian. Bahkan melebihi daripada kadir yang dipiliki itu. Waktu kita menghembuskan ayat yang terakhir itu. Tetapi jika mengetahui rahasia kematian kita kata rahasia jalan kita kembali. Coba saya tanya seluruh yang ada ini. Kira-kira ada yang takut tidur? Ada? Ada yang takut tidur? Ya ada kan? Sekarang pun banyak kali yang bertindak tersebut. Bahkan banyak mencintai saudara. Begitu. Berat mengapa itu. Jadi apa sebabnya? Apa isi mata itu keberat itu? Apa sebabnya? Apa sebabnya maka berat kali mata itu dibuka? Kalau sudah mau tidur, karena berisikan mantuk, dada mantuk. Apa artinya itu panggilan? Panggilan apa? Panggilan tidur. Nah, kalau sudah berulang-ulang panggilan itu kan, mati berat. Ya kan? Ngantuk itu. Melihat orang tidak enak lagi. Ya kan? Melihat masyarakat orang tidak enak. Ya kan? Melihat makanan tidak enak. Minuman, semua sahabat tidak enak. Yang paling enak, tidur. Tidur itu kemana? Itu orang pulang. Itu orang pulang. Macam mana ada yang takut lagi? Ada yang takut pulang? Ya. Minum yang ditakutin mati. Ini pulang. Ada yang takut pulang? Ya Allah. Lebih daripada ngantuk. 50 kali lipat dari ngantuk. Itu orang pulang. Ini yang dijanjikan Allah orang yang beriman. Baru itu hanya latihan pulang itu tidur itu. Itu maka ulama mengatakan tidur itu saudara mati. Dekat kali sudah mati tidur itu. Sebab tenaga tidak ada, kehendak tidak ada, ilmu tidak ada, pendengar tidak ada, dan kemudian penglihatan pun tidak ada, dan kalau kata-kata tidak ada. Tidur itu hanya dia yang tidur saja. Berangkat yang tidur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu maka tidur semakin malam semakin lipat, semakin malam makin lipat, makin malam makin lipat, semakin jauh, semakin lipat. Kadang-kadang pagi sudah susah lagi. Gitu. Kadang-kadang dibangun orang pulang. Karena lapas keseman. Kalau ada di atas itu kesalahan daripada yang itu? Ada. Tidak ada. Baru contoh sekarang. Tuhan memperkutukan dalam terbaik kepada jadi sangatlah itu nikmat 50 kali lipat daripada tidur. Maka begitu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua hambanya supaya hamba ini jangan merugi. Nah, jadi walaupun kita sudah luar biasa ini, maka bahasanya sudah tidak lagi terus. Jadi berkepanasan. Jadi kadang-kadang kita bisa bilang dulu kepada keterangan, tapi tidak bisa. Tidak habis ini dikatakan takut air adalah mengakui dua kalimat syahadat, bukan mengucapkannya. Mengakui dua kalimat syahadat. Ada beberapa perkara, kedua salat dengan busuk dan berwudu, kedua
Yang ketiga adalah melaksanakan puasa dengan nikmat dua kenikmatan, nikmat berbuka dan nikmat berpuasa. Keempat adalah melaksanakan zakat yang sampai kepada mustahaknya dan kemudian menerima keberkatan dari Allah dan kesucian dari Allah. Dan yang kelima adalah untuk menerima ibadah haji. Haji yang mabrur dan mabrurah dapat surga itu nikmati di dalam dunia ini supaya kita tidak terasa nanti pulang mendapatkan surga. Karena sudah dicicipi surga itu di dunia ini, diberikan Allah surga. Cicipi dulu surga itu benar atau tidak? Kalau tidak kamu cicipi nanti kalian pulang. Untuk orang surga yang lain bisa kamu menerima. Itu tidak akan satu problem. Maka Allah mengatakan ya ayyuhan nasul muslimin ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وحجي ويمتي. Kembali menghadap kepada Tuhan kepada diri. Jangan hati alika dan kesulitan. Berkulit di ibadah. Masuk ke dalam dunia dan masalah. Berkulit dan masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala hati-hati kepada orang-orang. Dia mengatakan jangan melewati fardu ini. Fardu ini adalah jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan. Yang pada sini yang dapat kita amalkan bersama-sama supaya betul-betul kita mendapatkan dan menegakkan iman itu perkara. Pertama, iman yakin. Kedua, iman al yakin. Ketiga, iman hakul yakin. Keempat, iman amal pakai sempurna. Dunia sempurna dan akhirat pun sempurna. Dunia pun surga dan akhirat pun surga. Tidak benar. Jadi barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan tausiah setelah hari ini. Untuk mengingatkan bersama-sama Allah yang baru dilantik menjadi penting perkara ini betul-betul bertanggung jawab. Nah itu melaksanakan perintah Allah itu jangan perintah sidik kemana-mana dan perkara. Mudah-mudahan kita akan menikmati maksud dan tujuan daripada hari kelantikan pada hari ini. Maka inilah yang mengatakan maka saya berkata ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.